Halo teman-teman, The Trader here. Di video kali ini kita akan bahas daily routine trader yang ingin profit konsisten ya. Banyak trader itu fokus mencari strategi baru ya, tapi jarang yang punya rutinitas. Padahal yang bikin konsisten itu bukan strategi rahasia teman-teman, tapi kebiasaan harian ya. Kalau merasa hasil trading itu naik turun, emosi tidak stabil, entry sering impulsif, ya kan? Mungkin yang perlu diperbaiki itu bukan setup ya, tapi daily rutin kamu, teman-teman. Nah, di video ini saya akan share rutinitas harian trader yang ingin profit konsisten dan bukan trader yang cuma ngejar sensasi doang, oke? Apa sih daily rutin yang bagus untuk kita lakukan? Nah, di video kali ini kita akan bahas nih, teman-teman. Oke, untuk itu sebelum masuk ke materi, kita mungkin untuk mengingatkan ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum join atau sedang mencari komunitas untuk trading, teman-teman bisa join ke komunitas yang ada di kita ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan berbagai macam informasi serta market update atau outlook harian yang akan kita kirim setiap hari ya teman-teman. Nanti di dalam grup teman-teman bisa dapatkan secara gratis. Dan gimana sih cara joinnya Bang? Cara joinnya cukup gampang. Tinggal klik link yang ada di deskripsi, nanti teman-teman bisa langsung join ya. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah tentu saja persiapan sebelum masuk market ya teman-teman. Rutinitas itu dimulai sebelum buka chart ya. Yang biasa saya lakukan itu adalah cek kondisi mental kita dulu ya kan. Apakah kita mempunyai masalah di hari itu ya kan. Entah masalah internal atau eksternal dari kita sendiri. Yang kedua itu adalah kalau lagi capek, emosi, atau kurang fokus, itu biasanya saya kurangin untuk ekspektasinya teman-teman. Atau biasanya bahkan saya nggak bakal trading. Kalau lagi capek, emosi, atau kurang fokus. Nah yang ketiga itu adalah tentukan sesi tradingnya. Karena market itu kan ada tiga sesi ya. Ada sesi Asia, ada sesi London, dan sesi New York. Nah di sesi mana nih teman-teman pengen trading? Ya, misalnya kalau di sesi Asia, kalau kita di sesi Asia nggak bisa, ya sudah, biarin aja. Di sesi London kan masih ada. Tapi kalau nggak ada di sesi London dan nggak ada di sesi Asia kita nggak bisa, ya kita bisa di sesi malam atau di sesi New York. Nah, kalau untuk yang bekerja kan kalau di sesi New York itu biasanya sudah bisa standby tuh, ya kan? Kalau pagi sampai siang kan itu atau Asia dan London itu kan kita masih kerja. Nah, kalau udah sesi New York itu kan kita udah pulang, jadi itu udah mulai bisa. Yang selanjutnya itu adalah misalnya fokus sesi London atau New York saja ya kan. Tidak perlu 24 jam mantengin market teman-teman. Untuk teman-teman yang memang bekerja atau ada kesibukan di luar, itu disesuaikan aja dengan waktunya teman-teman sendiri. Kalau memang lagi sibuk siang, ya bisa dari pagi atau bisa malam nanti. Kalau sibuknya malam, ya berarti siang atau pagi. Tinggal disesuaikan aja. Fleksibel teman-teman, jangan terpaku banget. Ah ini harus dipaksain nih, aku lagi di luar atau apa gitu. Jangan dipaksain. Sesuaikan aja dengan waktu teman-teman bisa kapan ya. Itu lebih penting. Terus adalah melihat kalender ekonomi. Kenapa? Karena kalau setiap hari itu kan ada yang namanya news ya teman-teman atau laporan ekonomi dari negara yang kita tradingin pairnya kayak XAU USD contoh. Nah, untuk USD itu kan rata-rata setiap hari pasti ada news kecuali di hari Senin itu biasanya jarang. Tapi kalau dari hari Selasa ke atas itu biasanya tiap hari ada. Nah, jadi kita harus cek juga kalender ekonominya. Apakah nanti di sesi apa dia keluar gitu. Tapi kalau untuk KSD biasanya malam. Nah, jadi ketika newsnya keluar ya kan kita wait and see aja dulu sampai newsnya stabil. Yang selanjutnya itu adalah perhatikan news besar seperti NFP atau Federal Reserve Rate Decision ya atau Fed Rate. Nah, Fed Rate Cut itu juga penting karena dua news ini volatilitasnya tinggi, teman-teman. Apalagi itu kan malam biasanya. Nah, untuk teman-teman yang kerjanya pagi sampai siang cuman bisa trading malam dan ada news ini, lebih baik malam itu libur aja, ya.
Karena ketika news ini keluar ini harga gocekannya bakal lebih gila. Jadi daripada kita loss, mending kita ya wait and see aja gitu. Kalau ada news besar ya saya siapkan trading plan-nya yang baik atau bahkan tidak trading sama sekali. Trader yang konsisten tidak kaget dengan volatilitas mereka saat karena sudah antisipasi. Itu dia seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Karena ketika news itu volatile-nya itu gila banget. Apalagi gocekannya gitu ya kan. Yang seharusnya kita bisa profit, malah dia jilat SL dulu baru profit. Nah, itu kebanyakan biasanya sering terjadi. Apalagi ya kan, untuk teman-teman yang emosinya tinggi ya kan, susah dikontrol. Itu lebih baik hindarin karena gocekannya berbahaya ya kan. Jadi tidak baik gitu. Yang selanjutnya itu adalah analisis yang terukur. Setelah itu baru kita buka chart teman-teman. Langkahnya selalu sama ya kan. Yang pertama itu adalah mulai dari time frame besar. Lihat structure utama ya kan. Tandain area penting kayak support atau resistance, supply atau demand ya kan, serta likuiditas. Turun ke time frame yang lebih kecil untuk eksekusi. Saya tidak langsung cari entry ya. Saya cari konteksnya dulu. Kalau konteksnya tidak jelas, ya tidak usah dipaksa. Rutinitas ini penting supaya entry bukan karena feeling ya teman-teman, tapi karena sistem yang sudah kita buat dan jalanin. Nah, jadi ketika analisanya terukur ya kan, kita udah mulai dari time frame besar. Itu kan kita ngelihat biasnya dulu atau pergerakan harga secara garis besar dulu ya kan. Untuk melihat struktur utamanya ini mau kemana. Mau buy kah atau mau sell kah ya kan. Itu penting teman-teman. Karena kalau kita tidak tahu ya kan kayak ini kayak tebak-tebakan itu kan jadinya kita tidak tahu alasan kita entry kenapa. Itu berbahaya. Jadi kita harus tentukan dulu di awal kita buka itu buka entryan ya mau buka entryan itu tentuin arah biasa kemana, lihat dari time frame besar terlebih dahulu ya kan udah tahu baru turun time frame kecil untuk cari konfirmasi menyesuaikan dengan arahnya itu kemana. Jadi itu lebih baik seperti kayak misalnya kita kedatang ke tempat yang belum kita tahu kita udah lihat-lihat dulu ya kan di internet udah cari informasi dulu sama seperti itu teman-teman kita udah persiapkan dulu nih bekalnya baru kita jalan begitu. Yang selanjutnya itu adalah rule saat entry. Sebelum klik buy atau sell itu saya biasanya ngecek beberapa hal ya teman-teman ya yang saya selalu cek itu adalah apakah setupnya ini udah sesuai plan. Apakah risikonya itu udah maksimal ya kan? Yang dipakai itu berapa udah sesuai atau belum? Dan apakah risk to rewardnya itu sudah minimal 1:2? Ya. Nah, di sini penting teman-teman untuk beberapa hal ini ya. Karena kalau setupnya atau tidak sesuai dengan plan itu kan nggak bagus. Kalau memang tidak sesuai ya sudah, jangan dipaksa masuk. Dan risikonya apakah ini cukup dengan 1% ya? Misalnya SL-nya dipakai 100 pip. Ini lebih nih dari resiko yang kita pakai. Resikonya jadi 2% itu kan kali 2. Nah, itu di skip aja dengan plan yang atau momentum yang dapat seperti itu, teman-teman. Kalau resikonya melebihi batas resiko yang kita pakai, nggak usah entry, begitu. Dan apakah risk to rewardnya ini udah 1:2? Nah, 1:2 ini sangat penting, ya. Karena ketika kita 3 kali entry misalnya, ya teman-teman, kita 2 kali entry sebelumnya itu profit. Tiba-tiba di entryan ketiga kita pakai RR-nya 1:1. Ya, 2 entry di belakang tadi itu pasti hilang kalau kena SL. Jadi begitu. Lebih baik 1:2. Jadi ketika loss itu kita masih terhitung profit. Begitu teman-teman. Nah, kalau salah satu tidak terpenuhi dari 3 hal tadi itu ya sudah nggak usah entry. Ya kan? Setelah entry, pasang stop loss, pasang take profit, tidak digeser sembarangan atau diintervensi. Dan yang paling penting, saya tidak duduk menatap chart terus karena over monitoring bikin emosi cepat naik. Nah, ini juga teman-teman.
Ketika kita udah entry ya kan, udah dapat momentum, masuk, langsung pasang stop loss sama take profitnya. Karena kalau nggak dipasang ya, ya sebenarnya bisa-bisa aja kalau kita pantau. Cuman kalau kita pantau terus, itu kan emosi kita jadi tidak stabil. Harga karena melihat harga yang bergejolak, mau dekat SL, tambah posisi, ya kan, dikit bisa nih tambah posisi, ya ujung-ujungnya SL gitu. Nah, seharusnya SL-nya cuman $10 bisa jadi 15 atau bahkan 20. Nah, itu kan berbahaya. Jadi kalau udah entry ya sudah pasang stop loss, pasang take profit dan tidak diintervensi. Begitu ya teman-teman. Dan yang selanjutnya itu adalah batasi jumlah trade-nya ya. Trader yang ingin konsisten itu harus punya batasan. Contohnya maksimal 2 sampai 3 trade per hari. Kalau sudah loss 2 kali stop hari itu ya. Kalau sudah profit sesuai dengan target harian ya udah berhenti. Ini bukan soal malas, teman-teman. Ini soal menjaga energi atau mental kita. Overtrade itu bukan karena kurang skill, tapi karena kurang kontrol diri itu sendiri. Rutinitas membantu kita tetap di jalurnya. Jadi kayak entah membaca buku, entah main sepedaan atau berenang atau apapun, itu lebih baik daripada kita monitoring chart secara terus-menerus. Karena rutinitas itu atau ya pengalih perhatian lah ibaratnya teman-teman. Agar kita tidak terlalu sering melihat chart dan nanti akan mengintervensi dari tradingan kita sendiri. Jadi itu fungsinya ya. Dan setelah itu review setelah market tutup ya. Ini yang sering dilewatkan biasanya nih. Setelah market selesai itu biasanya saya selalu untuk nge-review ya kan beberapa tradingan itu. Kayak dari apakah entry-nya udah sesuai rules, apakah ada pelanggaran dari entry-nya tadi, dan apa yang bisa diperbaiki atau diimprove dari yang sebelumnya. Bukan hanya review loss dan profit juga ya teman-teman, harus di-review juga semuanya. Karena profit dari kesalahan itu berbahaya sebenarnya teman-teman. Bisa bikin kebiasaan buruk terasa benar ya kan. Trader berkembang bukan saat tradingnya tapi saat evaluasi. Jadi ketika udah trading atau mungkin di Sabtu Minggu gitu ya kan bisa di follow up untuk tradingannya atau di review ulang begitu. Jadi kita tahu alasan-alasan kita kenapa entry di area tersebut. Nah, begitu teman-teman. Dan untuk penutup, kalau teman-teman ingin profit konsisten, jangan hanya cari terus atau nambah-nambah strategi baru ya, tapi bangun rutinitas ya kan, bangun disiplin. Karena disiplin harian itu mengalahkan motivasi sesaat, teman-teman. Trading itu bukan soal siapa yang paling jenius, tapi siapa yang bisa konsisten dalam menjalankan sistem yang sudah dibuat ya. Daily rutin itu mungkin terlihat sederhana, tapi efeknya dalam jangka panjang itu sangat besar ya, teman-teman. Karena ya itu akan membuat kita lebih tenang. Kalau kita lebih tenang kan trading jadi lebih aman. Yang sekarang saya tanyakan nih coba sama teman-teman. Teman-teman punya rutinitas trading yang jelas atau tidak? Atau masih trading sesuai moodnya? Ya. Nah, coba tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join dan menonton video ini sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang pengen atau sedang mencari grup trading atau komunitas ya, teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Oke, nanti teman-teman bisa dapatkan berbagai macam informasi serta market update yang setiap harinya kita bakal kirim di komunitas ya. Untuk itu gimana cara joinnya bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Sampai jumpa di next video berikutnya dan bye-bye.